Halo polo-polo, ya apa kabare? Apakah harimu kali ini sudah diawali dengan mendengar suara lato-lato? Baiklah, perkenalkan saya Maman di sini yang mana akan membawakan alur cerita film untuk kalian semua yang berjudul My Name is Vendetta. Tanpa spoiler sana sini, segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya polo. Langsung saja kita gas pada intinya. Kiu kiu. Di awal film kita diperlihatkan dengan adanya sebuah pertandingan ice hockey wanita antara tim biru melawan tim putih. Salah satu pemain tim biru yang dilanggar yakni bernama Sofia, ia begitu geram dan menyerang balik lawannya. Orang tua Sofia yakni Santo dan Ingrid juga turut hadir secara langsung untuk mensupport anaknya yang sedang bertanding. Santo memang telah mengajarkan kepada Sofia jika ketika ia diserang maka ia harus melawannya. Akhirnya tim biru yang diperkuat oleh Sofia itu pun memenangkan pertandingan setelah masa injury time dan berhak lolos ke babak penyisihan. Seusai pertandingan, ketika Sofia keluar arena, ia menyempatkan untuk menemui pacarnya yang bernama Hakim. Poi sa che se la farà soffrire dovrà vedersela con me. Ci sentiamo dopo? Sì, ci sentiamo dopo. Ok. Ciao. Lalu saat sebelum berangkat pulang, Sofia menagih janji ayahnya jika ia berhasil memenangkan pertandingan, maka ia diperbolehkan belajar mobil off-road di area pegunungan di dekat rumahnya. Sofia pun mulai melatih skill mengendarai mobil off-roadnya itu di medan ekstrim dengan ditemani oleh ayahnya, dan mereka berdua terlihat tampak bahagia. Seusai berkendara, saat istirahat itulah Sofia juga meminta izin kepada ayahnya jika minggu depan ia berencana pergi liburan bersama Hakim beserta teman-temannya. Meskipun awalnya Santo tampak ragu-ragu untuk memberikan izin, akhirnya ia pun mengizinkan Sofia untuk pergi berlibur di minggu depan. Di saat hendak kembali pulang, disitulah Sofia ingin mengajak selfie ayahnya sebagai kenang-kenangan mereka, karena selama ini ia tak mempunyai foto satupun bersama ayahnya. Namun Santo tetap tak mau difoto tanpa suatu alasan yang jelas. Akan tetapi di saat Santo sedang memperbaiki spion mobil, disitulah Sofia secara diam-diam memotret ayahnya itu lalu menguploadnya di Instagram Story. Lantas setelah beberapa saat kemudian, foto wajah Santo itu pun langsung terdeteksi oleh sistem digital dan berhasil terlacak oleh pihak musuh yang sedang mencarinya. Keesokan harinya terlihat jika Santo bersama adiknya yang bernama Patrick sedang bekerja di sebuah gudang kayu. Namun tak lama berselang, mesin pemotong kayu itu tampaknya sedikit mengalami masalah. Hingga akhirnya Santo lah yang memperbaiki mesin tersebut dan memerintahkan Patrick agar segera menjemput Sofia untuk kembali pulang. Come è andato l'allenamento? Bene, bene. Setelah menjemput Sofia, Patrick mengatakan kepada Ingrid jika Santo akan pulang lebih larut dari biasanya karena sedang memperbaiki mesin pemotong kayu. Dan tak lama berselang, tiba-tiba masuklah dua orang pria asing dengan membawa senjata tajam dan kamera yang terpasang di kepalanya, lalu mereka menyerang Ingrid dan Patrick secara brutal. Sofia yang berada di lantai atas mendengar kegaduhan yang terjadi. Untungnya setelah ia mengetahui jika adanya penyerangan, ia langsung kabur melarikan diri. Sementara itu, Santo yang usai mengerjakan pekerjaannya hingga larut petang, ia pun segera bergegas pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan pulangnya itulah Santo terlihat panik karena ia telah mencoba telepon Sofia dan Ingrid namun tak ada jawaban dari mereka. Ketika sesampainya di rumah itulah begitu terkejutnya Santo saat melihat istri dan adiknya telah tewas secara mengenaskan. Lalu ia pun langsung mencari Sofia. Yang tak lama berselang, Sofia dengan raut wajahnya yang ketakutan itu langsung masuk ke dalam dan menemui Santo. Karena mengetahui jika ini situasi yang berbahaya, Santo langsung membawa Sofia untuk segera meninggalkan rumahnya itu dan pergi menuju ke sebuah gedung tua yang sudah kosong. Cos'è questo posto? Va, chiamiamo la polizia. Non possiamo. Perché?
Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan bos di balik kejadian semua ini yang bernama Don Angelo. Saat ini, ia sedang melihat rekaman video hasil dari aksi anak buahnya barusan. Ternyata, orang yang dibunuh oleh anak buahnya Don Angelo adalah bukan target yang sebenarnya. Karena ia yakin jika yang terbunuh adalah bukanlah si Santo, melainkan saudara kembarnya. Lalu, ia pun segera memerintahkan anak buahnya lagi untuk segera mencari dan membunuh si Santo yang menjadi target utama mereka. Don Angelo fuori morto, e pure Aida. Di sini Santo langsung mencukur bulu kumis dan brewoknya agar penampilannya lebih menggoda. Maksudnya lebih berbeda. Karena ia tahu musuh Santo akan melakukan balas dendam atas perlakuan masa lalu yang telah dibuatnya. Yakni akibat di masa lalu kala itu Santo telah membunuh putra pertama Don Angelo. Lalu Santo menceritakan asal-usul masalah yang sebenarnya itu kepada Sofia. Santo mengatakan jika dulunya ia adalah seorang anggota mafia Sisilia atau mafia yang ada di keluarga besar, yang mana keluarga besar Santo terlihat gesekan dengan keluarga besar Don Angelo. Santo juga mengatakan jika nama ia yang asli bukanlah Santo Romero, melainkan Domenico France. Ia mengubah namanya itu agar ia tak diburu oleh keluarga besar Don Angelo karena telah membunuh putra pertamanya. Di sini juga terungkap jika gedung tua kosong ini dulunya menjadi markas persembunyian rahasia Santo ketika ia masih menjadi seorang mafia Sisilia, dengan terbukti adanya beberapa paspor, plat nomor, handphone, dan sejumlah uang yang masih tersimpan rapi di dalam laci lemari. Saat ini Sofia tentunya terlihat sangat menyesal karena baru mengetahui alasan kenapa ayahnya itu tak mau untuk difoto. Dan gara-gara dirinya lah ibunya dan pamannya jadi terbunuh akibat ia memposting foto ayahnya di media sosial. Kemudian Santo akan pergi sebentar meninggalkan Sofia dan membekali Sofia dengan sebuah HP jadul. Ia memerintahkan Sofia agar tak menggunakan HP tersebut kecuali hanya untuk menerima telepon dari ayahnya saja. Ternyata saat ini Santo sedang mencari seorang pria yang menjadi informan Don Angelo. Setelah bertemu, Santo memaksanya agar memberitahu siapakah orang suruhan Don Angelo yang telah membunuh Ingrid dan Patrick di rumahnya. Setelah disiksa oleh Santo, akhirnya pria itu mengatakan jika pelaku yang telah membunuh istri dan adiknya Santo adalah bernama Marino dan Rudy. Di sisi lain, saat ini Sofia sedang bimbang karena ia merasa ketakutan dan ingin segera meminta bantuan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menghubungi pacarnya yakni si Hakim untuk meminta agar menjemputnya. Namun celakanya, sinyal ponsel Sofia dan Hakim telah berhasil terlacak oleh pihak musuh. Oton tenan pokoknya oton. Begitu Hakim berhasil menjemput Sofia, secara bersamaan orang suruhan Don Angelo yang bernama Vituzzo juga telah tiba di sana lalu mengejar mereka berdua. Namun sayangnya, di sini Hakim dan Sofia terjatuh dari motornya dan tak bisa kabur kemana-mana. Sementara itu, Santo yang sudah beres menyelesaikan urusannya dan telah kembali ke gedung tua itu, ia mendapati jika Sofia sudah tidak ada di dalam gedung itu dan ia juga melihat adanya bekas ban motor yang keluar dari halaman gedung. Lalu Santo pun mengikuti jejaknya. Untungnya di saat Sofia hendak diculik oleh Vituzzo, di situ Santo datang dan menyelamatkannya. Gelut di antara mereka berdua itu pun terjadi dan tak terelakkan. Sayangnya Santo tertusuk di bagian perut sebelah kanannya, akan tetapi ia berhasil membunuh Vituzzo. Di kediaman Don Angelo, saat ini ia terlihat berbincang serius dengan anak keduanya yang bernama Michael. Di situ Michael menasihati ayahnya itu agar menghentikan aksi balas dendamnya kepada keluarga Frenze atau Santo agar tak mempengaruhi bisnis besar yang ayahnya miliki saat ini. Namun Don Angelo tak peduli dengan nasihat Michael dan akan tetap membalaskan dendamnya atas kematian putra pertamanya. Una vendetta del cazzo. Scusi, chi Frenze ne picchia un figlio sbaghiato. Tak lama berselang, Don Angelo telah mendapatkan kabar jika Vituzzo telah tewas terbunuh oleh Santo. Ia pun semakin yakin jika Santo tak main-main dengan masalah ini. Don Angelo tahu jika Santo adalah seorang pria sejati yang tak akan kabur dari masalah dan akan menyelesaikannya saat itu juga. Ti fidi di me?
Santo dan Sofia saat ini sedang pergi ke suatu tempat yang lebih aman dan meninggalkan gedung tua yang sebelumnya sudah terlacak oleh anak buah Don Angelo. Karena luka tusuk di perut Santo saat ini semakin parah, mereka berdua pun memutuskan berhenti di pom bensin untuk mengobati luka tusuknya. Setelah berhasil mengobati lukanya, kemudian Santo mengajak Sofia pergi ke kota Milan, di mana itu adalah kota tempat Don Angelo dan keluarga besarnya tinggal di sana. Prima di arrivare a Milano dobbiamo fare una cosa. Namun di sisi lain, Don Angelo saat ini meminta bantuan kepada rekannya yang bernama Ferrario untuk melacak kembali keberadaan Santo. Diketahui jika Ferrario inilah orang yang telah mendeteksi wajah Santo melalui foto Instagram story Sofia di kala itu. Dan karena Ferrario ini memiliki orang dalam di pemerintahan, maka dari itu ia bersedia akan membantu Don Angelo untuk melacak keberadaan Santo yang saat ini sedang OTW menuju ke kota Milan. Ricercato numero 1 in tutto il nord Italia. Una segnalazione di ne considerano Franzè come armato e molto pericoloso. Setibanya di kota Milan, Santo dan Sofia menemukan sebuah rumah kosong untuk beristirahat. Namun di situ keadaan Santo semakin memburuk akibat luka tusuk di bagian perutnya itu. Karena panik, Sofia pun membantu ayahnya untuk segera mencarikan dokter terdekat agar bisa menolong ayahnya yang sedang sekarat itu. Mi serve un dottore. Non vogliamo qua. Li volete questi? Saat ini Santo sedang dirawat oleh dokter dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun di sisi lain, Ferrario dan timnya telah berhasil melacak keberadaan Santo dan Sofia melalui CCTV di jalanan. Ia mendapati mereka berdua sedang berada di gedung tua yang saat ini digunakan sebagai rumah sakit ilegal. Lantas, Rudy dan Marino langsung bergegas menuju ke gedung tua itu untuk mencari Santo dan Sofia. Mengetahui jika musuh akan mencarinya, tentu Santo sudah mempersiapkan rencana untuk melarikan diri. Di saat Marino dan Rudy sudah tiba di rumah sakit, Sofia bertugas mencuri mobil di parkiran untuk nantinya menjemput Santo di halaman belakang. Saat ini Rudy menyelinap masuk ke setiap ruangan untuk mencari Santo. Ketika ia melihat Santo kabur, Rudy langsung mengejarnya hingga gelut di antara mereka berdua pun terjadi. Sedangkan keadaan di luar, kini Sofia sudah tiba di halaman belakang telah siap untuk menjemput ayahnya. Namun sayangnya, ia tertangkap basah oleh Marino sembari menodongkan pistolnya itu. Akan tetapi saat Marino hendak menelpon bala bantuan, tiba-tiba saat ini Santo dan Sofia tinggal di tempat yang aman untuk sementara waktu. Namun di situ Santo mengatakan kepada Sofia jika musuh tak akan berhenti mencarinya hingga keluarga Frenzy benar-benar mati seluruhnya. Akhirnya Santo memutuskan untuk berbuat nekat melawannya. Prinsipnya adalah membunuh agar tak terbunuh. Ya, mau tidak mau harus melawan. Di situ Santo merakit sebuah bom kecil yang rencananya untuk melawan pasukan Don Angelo. Selain itu, Santo juga melatih Sofia untuk bela diri dan melatihnya sebagai seorang pembunuh agar jiwa kebarbaran Santo saat ini bisa menurun ke anaknya demi nama baik keluarga Frenzy. Il coltello deve stare sempre avanti. Se lo colpisci qui nel fianco, sentirà un dolore fortissimo, ma se invece lo colpisci qui nel collo, avrà 30 secondi prima di morire soffocato nel suo stesso sangue. Keesokan harinya, Santo dan Sofia kini mulai melancarkan aksinya. Saat ini, Sofia terlihat menerobos masuk ke area halaman gedung perusahaan Don Angelo sebagai mata-mata. Che stai facendo col cellulare? Volti in sento con una petasna viva falsa. Non mi interessa. Sedangkan Santo saat ini bertugas membajak salah satu mobil pegawai perusahaan Don Angelo agar ia bisa masuk ke dalam gedung. Ok, scendi. Voltati. Setelah Santo berhasil masuk ke dalam gedung, sementara itu di luar gedung Sofia langsung melancarkan aksi berikutnya dengan mengaktifkan bom kecilnya sebagai pengalih perhatian. Di saat orang-orang di dalam gedung merasa panik, disitulah kesempatan Santo untuk menculik Michael. Namun aksi mereka berdua itu pun diketahui oleh petugas keamanan yang ada di sana dan terjadilah aksi saling kejar.
Vai, 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 vai! Vai! Di saat Michael disandera, Santo mengirimkan pesan kepada Don Angelo. Pesan tersebut berisikan sebuah ancaman agar Don Angelo mengakui segala kesalahannya di masa lalu dan memberitakannya di media jikalau ingin anaknya kembali dalam keadaan hidup-hidup. Dan Don Angelo hanya diberi kesempatan waktu hanya 1 jam saja. Ku telah bisa. Io mi senta notizie in telegiornali entro domani a mezzanotte. Namun sinyal lokasi dari pesan yang dikirimkan oleh Santo tadinya tentu telah terlacak oleh Ferrario dan timnya. Diketahui jika lokasi tersebut berasal dari sebuah depo kereta api yang terbengkalai. Tanpa basa-basi dan tak ingin kalah karena gengsi, Don Angelo langsung memerintahkan anak buahnya yang dipimpin oleh Rudy agar segera menuju ke depo kereta tersebut untuk menyelamatkan Michael dan membunuh Santo. Sesampainya di sana, mereka masih sangat berhati-hati karena tempat itu sangat remang-remang minim cahaya kayak lokalisasi. Tak lama berselang, mereka pun menemukan mobil van yang digunakan oleh Santo dan Sofia. Akan tetapi tiba-tiba... Layaknya seperti seorang asasin, Santo bergerak cepat dan tak terdeteksi untuk melibas mereka semua. Kini menyisakan seorang Rudy saja yang akan berhadapan dengan Santo. Mereka berdua sangat berhati-hati hingga akhirnya... Mandava a puttane tutto suo impero pisso figlia. Di come noi. Non hanno avere una famiglia. Di sisi lain, Sofia tengah menjaga Michael yang sedang disekap di sebuah ruangan. Di situ, Michael mencoba memengaruhi Sofia agar tak percaya dengan Santo, ayahnya, yang merupakan seorang pembunuh brutal. Michael di situ bersikap playing victim agar ia dilepaskan oleh Sofia. Namun Sofia tak percaya begitu saja dengannya. Non è la tua guerra, Sofia. Tu non sei una francese. Sofia, per favore, liberami, Sofia! Hingga tak lama kemudian, Sofia mendapatkan telepon dari ayahnya. Di dalam telepon itu, Santo seperti menyampaikan pesan salam perpisahan kepada Sofia. Ya, saat ini Santo sedang bergerak menuju ke markas Don Angelo dan ingin menyelesaikan kewajibannya agar masalah ini tak menjadi beban bagi Sofia di suatu saat nantinya. Namun lagi-lagi, sinyal telepon Santo dan Sofia saat ini telah terdeteksi oleh pihak kepolisian, sehingga para polisi yang terbagi dalam 2 tim langsung bergerak menuju ke 2 tempat sekaligus. Ti avevo sperato, soltanto per te. Tu non devi fare più niente, amore. E ora l'unico modo per essere sicuro, Don Angelo scompaia definitivamente dalla faccia della terra. Dan disinilah akhirnya Santo berhasil menemui Don Angelo, lalu ia membunuhnya. Lo sai che tu che succede se mi ammazzi, vero? Non arrivi a toccare a mia famiglia. Setelah berhasil membunuh Don Angelo, sayangnya Santo juga harus terbunuh oleh polisi yang sudah mengepungnya. Sementara itu, Sofia kini telah diamankan oleh polisi dan telah ditempatkan di penjara anak-anak. Tak lama kemudian, Michael datang menjenguk Sofia dan berniat membantu untuk segera membebaskan Sofia. Michael juga mengatakan jika perang keluarga antara keluarga Don Angelo dan Francie telah berakhir, ia menginginkan perdamaian dan memberikan Sofia kartu namanya apabila sewaktu-waktu Sofia butuh bantuan ia bisa menghubunginya. Namun ternyata di balik perlakuan manis Michael terhadap Sofia itu ada niat buruk di dalamnya. Ia berencana membunuh Sofia ketika Sofia sudah bebas dengan cara digantung menggunakan tali seperti Santo membunuh ayahnya. Akan tetapi jiwa Sofia yang setengahnya sudah kerasukan seperti jiwa ayahnya yang brutal itu, secara diam-diam ia melarikan diri dari penjara. Lantas informasi kaburnya Sofia telah didengar oleh Ferrario dan diteruskan kepada Michael. La ragazza non c'è. Ma cosa vuol dire che non c'è? Ho detto che la volevo morta. No, non c'è, deve essere scappata. Dan ternyata, bakekok. Sofia kini sedang berada di ruangan kerja Michael yang tengah menunggu kedatangan Michael. Ia masuk ke dalam gedung itu menggunakan kartu nama milik Michael yang Sofia terima darinya di hari kemarin. Dan disinilah akhir dari segalanya. Sofia membunuh Michael sehingga keluarga Don Angelo tak ada yang tersisa. Kembali ke prinsip utama, membunuh atau dibunuh.
dan film pun selesai. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah pilihlah langkah yang tepat dan yakin jika tak ingin masuk ke lubang yang salah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.